السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita melanjutkan sifat ibadah. Khudu sudah ya, khusyuk sudah, inabah sudah, khosyah sudah, rohbah, mahabbah terakhir, cinta. Saya ulangi bahwa jangan sampai ketika kita beribadah atau ketika anak cucu kita beribadah itu ada benci gitu. Kenapa? Karena mungkin salah dalam kita mendidik. Masih SD, kita hukum gara-gara enggak puasa Senin Kamis misalnya, gara-gara enggak bangun malam, gara-gara tidak zikir setelah sholat, padahal itu semua kan tidak wajib. Ini yang dihindari oleh Nabi SAW. Sesuatu yang tidak wajib, walaupun besar sekali, penting sekali, pahalanya luar biasa, Nabi tidak pernah memaksa. Banyak dari kita memaksa, terutama para guru di pesantren, menghukum muridnya yang tidak puasa Senin Kamis, menghukum santri yang tidak sholat tahajud. Ini bahaya. Bahaya. Nanti dikhawatirkan ada rasa benci. Maka pulang dari pesantren seperti apa? Keluar dari kandang gitu. Bebasnya. Ngancam bahkan mau ini mau itu. Gara-gara apa? Tidak ditanamkan cinta. Maka alangkah baiknya kalau si anak ini hal-hal yang tidak wajib ya. Kalau wajib tentu suruh pukul kan, wadribuhunna inda ashrin, dan itu kan mudah sekali, cuman 5 kali dalam 24 jam, ringan insyaallah, mudah insyaallah. Nah, alangkah baiknya kalau anak-anak kita, cucu-cucu kita itu minta sendiri. Nah, gimana caranya supaya anak-anak kita itu minta sendiri? Walaupun 1-2 kan ada, insyaallah antum pernah dengar kan, baru kelas 6 SD, kelas 5 SD ngerengek-rengek minta pesantren gitu kan. Marah sama ibunya karena dibangunin sudah azan subuh, maunya dibangunin sejam, 1,5 jam sebelum subuh. Walaupun jarang tapi kan ada. Nah, ini diawali dari apa? Diawali dari kita menanamkan cinta, bukan paksaan tadi. Kalau paksaan muncul kebencian. Jadi benci sholat, benci saum, benci baca Al-Quran, benci pelajaran. Ini termasuk pelajaran ya. Anak-anak kita kan rata-rata kurang suka pelajaran. Yaitu tadi, paksa gitu. Harus belajar ini, harus belajar ini, nilainya minimal harus 7, harus 8. Nah, anak-anak padahal nggak suka. Maka alangkah baiknya seperti anak-anak para sahabat, betul-betul nggak ada paksaan, betul-betul ingin sendiri, minta sendiri. Di beberapa negara maju katanya itu dari SMA bahkan SMP
sudah ditelusuri minatnya apa, bakatnya apa. Nah, kita kan enggak ya, udah kuliah baru ada penjurusan ya. Mungkin antum masih ingat, saya juga masih ingat bagaimana betapa beratnya ya, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, semuanya dipelajarin semua. Dulu waktu kita masih SMP dikiranya itu penting semua ya. Nah coba antum sekarang yang jadi apa misalnya, yang jadi pegawai kantoran, manajer gitu, antum ingat pelajaran apa misalnya not balok gitu kan, ada gunanya nggak? Antum sekarang manajer, direktur, mau belajarin not balok, ngapain? Tari serimpi berasal dari mana, ngapain? Dia, nah banyak yang tidak perlu tahu, dikasih tahu. Ya. Nah alangkah baiknya kalau dari awal mula, mungkin SMP, ya minatnya apa, bakatnya apa, gitu. Nah tidak seperti semuanya dipelajari, tapi ya itu nanggung-nanggung, ya kan? Tahu sedikit dari yang banyak, ya. Bicara tentang apa misalnya kedokteran, ya bisa nyambung-nyambung, tapi ya udah ya dikit. Berbicara tentang bangunan bisa, ya dikit, itu. Tahu sedikit dari yang banyak. Alangkah baiknya kalau tahu banyak dari yang sedikit, gitu. Tentang kesenian, tentang bangunan nggak tahu apa-apa, tapi tentang kedokteran luar biasa. Emang dari kelas 1 SMP sudah menjurus ke situ, kan ini lebih baik insya Allah, ya kan? Tidak buang-buang waktu. Nah, ini mencontoh dari apa yang diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya. Mungkin antum masih ingat, selesai sholat Nabi mencari Ubay bin Ka'ab, tidak mencari Abu Bakar, tidak mencari Umar, tidak mencari Utsman, tidak mencari Ali. 4 sahabat paling mulia ini yang dicari Ubay bin Ka'ab, karena Rasulullah tadi merasa ketika baca ayat terlewat satu ayat, terlungkap satu ayat. Bukan berarti beliau lupa ya. Dan keadaan ini tidak bertentangan dengan firman Allah, sanukri'uka fala tansa. Akan kami bacakan Al-Quran itu kepada engkau ya Muhammad, dan engkau tidak mungkin lupa. Apakah bertentangan dengan ini? Tidak. Maksud lupa di situ seperti lupanya kita, enggak ingat lagi ya. Nabi cuma terlewat saja ya, beliau kan bukan malaikat, beliau masih manusia ya kan, ya terlungkap satu ayat. Setelah itu beliau sadar. Nah setelah salam beliau nyari-nyari mana Ubay bin Ka'ab. Kenapa tidak nyari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Ubay bin Ka'ab kan nggak masuk itu 10 sahabat. Karena Nabi tahu persis bahwa yang hafalannya paling mungkin di muka bumi ini adalah, umat ini adalah Ubay bin Ka'ab. Nabi tahu. Ya kalau Nabi tahunya kan dari wahyu gitu, bukan dari penyelidikan beliau. Nah, kenapa engkau tidak ingatkan aku wahai Ubay? Tadi aku terlewat satu ayat. Dan jawabannya luar biasa ya. Ini tambahan ilmu bagi kita. Jawaban dari Ubay bin Ka'ab, inni dzanantu annaha qad nusiqat. Sengaja aku tidak ingatkan engkau ya Rasul, karena aku menyangka ayat tadi sengaja engkau lewati. Aku mengira ayat itu sudah mansukh, sudah terhapus, sudah diangkat lagi, sudah kembali lagi kepada Allah.
minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu datang dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Saya kira itu termasuk yang kembali. Kan ada beberapa ayat yang diturunkan kepada Nabi, nggak lama, beberapa tahun, diangkat lagi, kembali lagi kepada Allah. Ada beberapa mengira nanti pada suatu hari, pada satu malam ya, entah di tahun berapa, 30 juz itu semuanya akan kembali kepada Allah, tidak tersisa. Maka mushaf-mushaf Al-Quran yang ada di muka bumi itu pagi hari itu dibuka bayar, kosong, putih. Minas sudur wa minas sutur. Allah akan menghapus Al-Quran nanti dari dada-dada kaum muslimin, hafalan, dan dari mushaf, dari tulisan. Ini sekaligus menunjukkan bahwa Nabi tahu, Nabi memerintahkan supaya Al-Quran itu nanti ditulis, dikumpulkan. Di zaman Nabi kan belum. Nah, ini bukti bahwa sekelas Abu Bakar, sekelas Umar, sekelas Utsman, sekelas 10 orang yang dijamin masuk surga kalah dalam hafalan, kemungkinan hafalan Al-Quran oleh Ubay bin Ka'ab. Artinya apa? Yaitu tadi penjurusan itu. Nah, sementara ketika Nabi besok harus menyerahkan bendera untuk memimpin pasukan perang dalam perang Khaybar, Rasul tidak mencari Ubay bin Ka'ab. Yang dicari oleh Rasul Ali bin Abi Thalib, gitu ya. Nah, sementara ketika berembuk, bermusyawarah, memikirkan tentang umat ini, Nabi nggak ngajak siapa-siapa. Yang diajak Abu Bakar. Pilihan Nabi pasti tepat. Gitu. Sampai larut malam, bahkan sepertinya menjelang subuh, beliau berdua dengan Abu Bakar bermusyawarah bagaimana tentang umat ini, ya, dan lain-lain. Banyak contoh bahwa ini ahli di sini, ini ahli di sini, ini ahli di sini, gitu. Maka jangan mubazir ilmu. Kalau memang tidak minat, tidak bakat, tidak ada hasrat keinginan, udah, ya. Anak kita nggak tahu matematika, nggak tahu apa itu integral, diferensial, nggak masalah. Orang dia mau jadi dokter misalnya, ya kan? Apalagi dia mau fokus menghafal Al-Quran misalnya, ya. Agar apa? Agar muncul mahabbah tadi. Jadi alangkah indahnya, alangkah bahagianya kalau anak-anak kita ketika belajar itu nikmat, nyaman, gitu. Bahkan cari-cari waktu, bahkan diajak jalan-jalan aja malas. Ini lagi asyik nih, lagi asyik nih belajar bahasa Arab, lagi asyik nih belajar tentang kedokteran, kan enak. Bukan beban dipaksa, harus pelajarin semua, besok ulangan. Stres. Apalagi apa itu UN, dia kan sempat heboh UN, menghadapi UN, bukannya belajar malah ke kuburan. Besok mau UN, sekarang ke kuburan, malah dahsyat lagi. Lihat para sahabat, nggak ada nilai, nggak ada evaluasi, nggak ada ujian, udah belajar terus belajar. Ya, 2 tahun bisa menghafal Al-Quran, alhamdulillah. 3 tahun, alhamdulillah. 5 tahun baru hafal, alhamdulillah. 10 tahun, 15 tahun, alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Yang penting belajar, yang penting berusaha. Hasil tidak usah dibahas, ya. Nah, kita sebaliknya, yang penting hasil. Proses urusan kalian masing-masing, ya, stres di situ.
Kan kemampuan anak beda-beda. Termasuk dalam hal ibadah. Ya. Maka ada yang tidak putus-putus puasa sunnah. Yang sebelah sana nggak pernah puasa sunnah, tapi nggak pernah putus qiyamul lail. Yang sebelah sini enggak, tapi luar biasa sedekahnya. Kan surga itu punya pintu masing-masing. Surga itu punya pintu masing-masing. Ini rahmat Allah. Tidak hanya satu pintu. Ya, sekarang kita lanjut tawakal. Salah satu sifat ibadah adalah tawakal. Maka jangan sampai dalam kita beribadah itu nggak ada tawakal. Sholat 5 waktu berjamaah tepat waktu, tapi kemerungsung. Hatinya itu tidak tenang. Nanti gimana nih? Nanti kalau nggak laku gimana? Nanti kalau nggak sukses gimana nih? Mestinya orang yang beribadah itu nggak ada sifat seperti itu. Ya gimana nggak tawakal? Sudah ditulis. Hari ini dapat berapa rupiah? Hari ini laku berapa? Hari ini banyak yang beli apa tidak? Sudah ditulis. Gimana kita nggak tawakal? Ini luar biasa. Buah dari iman kepada takdir. Semuanya sudah ditulis. Ya. Bahkan seandainya berusaha itu tidak wajib, ngapain berusaha? Udah ditulis. Tapi kan kita wajib berusaha, ya kan? Wajib. Dosa kalau kita nggak berusaha. Kita ingin nasi bungkus, kita yakin bahwa kita dapat nasi bungkus atau tidak sudah ditulis oleh Allah. Lalu kita tunggu-tunggu, ya kan? Padahal duit ada, warung ada. Bukannya ke warung beli nasi bungkus, nunggu takdir. Dosa. Usahakan wajib. Maka kita datangi warung Padang, warteg, beli nasi bungkus, bawa pulang, makan. Itu duit ada, warung ada. Gimana yang duit belum ada? Ya kan? Lebih harus berusaha lagi. Tapi itu tadi tawakal. Antum tahu nggak orang yang paling nggak tawakal itu siapa? Dalam masalah rezeki ya. Orang yang paling tidak tawakal dalam masalah rezeki itu pencuri, penipu, koruptor, ya, penjamret, perampok. Ini kan dalam rangka cari uang, cari rezeki. Itu sangat-sangat tidak tawakal. Ingin dapat duit saja harus mencuri, korupsi, merampok. Padahal semuanya sudah ditulis. Ya. Sangat-sangat tidak tawakal. Kalau dia betul-betul tawakal, nggak mau mencuri, nggak mau korupsi, bukan nggak mau, nggak sudi. Ya gimana? Mencuri, merampok, menipu, korupsi tidak akan merubah. Masih ingat ya pelajaran awal dulu. Mencuri, menipu, merampok tidak akan merubah nasib. Ini yang banyak kita kurang gigit dengan gigi geraham. Kita mengira berubah nasib saya, berubah menjadi baik rezeki saya gara-gara saya mencuri, menipu, korupsi. Ngelihat yang di depan mata. Ya jelas, dulu sebelum saya korupsi nggak kebeli mobil, baru motor, itu pun motor murahan. Setelah saya korupsi ada mobil 4 mewah semua, ya. Nah ini yang kita lihat, yang di depan mata, kita lupa dengan dalil. Dalil menyatakan, dan itu kata Allah lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam, seluruh bentuk kemaksiatan, mencuri, merampok, menipu, korupsi tidak akan merubah takdir. Ya. Jadi kalau betul-betul yakin dengan sabda Nabi, setelah mencuri,
lalu punya 4 mobil mewah, saya nanya, seandainya si fulan ini tidak mencuri, tidak korupsi, apakah dia punya 4 mobil mewah? Jawabnya, punya. Ini yang banyak kita lengah. Punya gitu. Memang sudah ditakdirkan oleh Allah, dia punya 4 mobil mewah gitu. Kan nggak mungkin ada sesuatu keluar dari takdir, ya kan gitu. Dengan demikian, orang yang mencuri, orang yang korupsi lalu punya 4 mobil mewah, mestinya seneng apa nyesel? Mestinya nyesel. Tahu begini ngapain saya korupsi? Sebab korupsi nggak korupsi, saya punya ini. Kan nggak mungkin keluar dari takdir, kan? Kan nggak mungkin Allah menulis takdir, tulis dia nggak punya mobil. Tapi kalau dia mau mencuri, jadi punya mobil. Ini Allah maha apa ini? Maha jahat, maha buruk. Allah itu maha baik. Yang akan ditulis oleh Allah adalah begini, tulis rezekinya 100. Tapi kalau dia banyak sodako, kalau dia banyak silaturahim, tambah jadi 1000. Itu Allah maha baik. Tulis umurnya 60 tahun. Tapi kalau dia rajin silaturahim, tambah menjadi 80 tahun. Itu Allah maha baik. Nggak mungkin Allah menulis, tulis rezekinya 1000. Kalau dia mencuri, kalau dia menipu, tambah jadi 100.000. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Nah, ini memicu kita untuk semakin jauh dari seluruh kemaksiatan. Apa mencuri, apa menipu, apa korupsi, jauh kita. Yang nggak akan merubah takdir. Gitu ya. Kelihatannya doang tuh. Ya, hanya sayang keimanan kita belum sampai ke situ, ya. Karena itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa kemaksiatanmu tidak akan merubah takdirku menjadi baik, yang ada menjadi buruk. Yang akan merubah takdir dari buruk ke baik adalah silaturahim, sedekah, berbakti kepada orang tua. Ini yang luar biasa, ini cepat sekali, ya. Kebaikan yang cepat dibalas oleh Allah adalah berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, keburukan yang cepat dibalas oleh Allah adalah durhaka kepada orang tua. Cepat sekali. Istighfar luar biasa. Ada syekh ditanya, ya syekh, belasan tahun aku berumah tangga, belum juga aku dikaruniai anak. Barangkali syekh punya usul, punya sesuatu untuk aku jalankan. Syekh ini menjawab, banyaklah istighfar. Bacalah istighfar, perbanyaklah baca istighfar. Ada yang nanya lagi, mungkin hari berikutnya, ya. Ya syekh, aku dalam kesempitan ekonomi, ingin mendapat keluasan rizki. Apa yang harus aku lakukan? Si syekh ini, ulama ini menjawab, perbanyaklah istighfar. Ya syekh, sudah lama nggak turun hujan, kami harus bagaimana? Beliau menjawab, perbanyaklah istighfar. Ya. Dan rupanya jawaban beliau adalah kesimpulan dari beberapa ayat dalam surat Nuh. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Jadi anak, harta, hujan akan Allah berikan setelah Allah istaghfiru rabbakum, setelah Allah menyuruh
beristighfarlah kalian, mohon ampun kepada Rabb kalian, kepada Allah, kepadaku. Ya, itu yang benar. Yang akan merubah takdir dari buruk ke baik adalah istighfar, berbakti kepada orang tua, silaturahim, sedekah, dan umumnya ketaatan, ya salat, ya saum, ya zakat, ya haji. Kita memahami justru sebaliknya, karena itu yang di depan mata. Si fulan dapat uang banyak karena menipu, si fulan punya rumah megah, mobil mewah setelah mencuri, setelah korupsi, dan seterusnya. Nah, ini kita ditipu. Nah, inilah sifat ibadah terakhir, tawakal. Tawakal. Jadi betul-betul kita pasrahkan kepada Allah. Sudah diatur. Tidak mungkin keluar dari tulisan itu. Nasib kita nggak mungkin keluar dari tulisan, nggak mungkin. Dan sekali lagi tulisan itu bercabang. Ya, kita mengira ya udah segitu titik, enggak, bercabang. Ya, ini kita bahas yang tulisan waktu kita di perut ibu kita, kira-kira 5 bulan sebelum kita lahir. Ya. 120 hari umur kita dari semenjak air ayah ketemu dengan air ibu kita. 4 bulan atau 120 hari itu ditiupkan roh ke diri kita, lalu ditulis. Tulisan itulah yang bercabang. Seperti tadi, tulis umurnya 60 tahun, tapi kalau dia menyambung silaturahim jadi 80 tahun. Tulis tahun 2010 sakit 2 tahun, tapi kalau dia banyak sedekah 2 hari saja atau sehari saja atau tidak sakit. Tulis dia begini, kalau begini nanti begini terus, dan semuanya pasti baik. Gak ada tulisan itu buruk. Kalau mencuri tambah hartanya, gak ada. Kalau korupsi tambah mobilnya, nggak ada. Kalau dia menipu, maka dia tambah punya tanah di mana-mana, nggak ada. Nggak ada. Yang ada kebaikan. Ya. Dan ini bocoran dari Allah untuk kita kaum muslim. Kan konsep ini orang Jepang nggak tahu, orang Amerika, orang Eropa insya Allah nggak tahu. Yang tahu cuman kita, kaum muslimin, ya kan? Insya Allah mereka nggak punya itu konsep itu. Nah, kita punya. Kita dikasih bocoran oleh Allah lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam bahwa yang akan merubah nasib kita menjadi baik adalah ketaatan demi ketaatan. Maka malu semalu-malunya kalau ada orang Jepang jujur, lebih jujur dari kita, malu semalu-malunya. Ada orang Eropa amanah, lebih amanah dari kita, malu semalu-malunya. Ya, ada orang-orang kafir jauh dari korupsi, sementara kita banyak yang korupsi, malu semalu-malunya. Mereka nggak punya konsep itu, jujur, amanah, tawakal, baik. Kita yang punya konsep itu malah culas, malah korupsi, malah mencuri, malah menipu. Waliyadzubillah. Ya. Maka sangat-sangat penting mentarbiyah kaum muslimin. Sangat-sangat penting. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati adh-dhahirati wal batinati. Ada zahir, ada batin. Jadi ibadah itu ada zahir, ada batin. Zahir antum tahu ya, salat, saum, baca Al-Quran, jihad, haji, umrah. Batin apa? Ibadah batin gak ada yang lihat, hanya Allah yang tahu. Bahkan diri kita kadang gak tahu. Seperti ikhlas. Kita tidak tahu betulkah solat kita tadi, sedekah kita tadi
ikhlas. Yang tahu hanya Allah. Oleh karena itu ada 3 orang terjebak dalam gua, lalu memohon kepada Allah dengan amal soleh mereka masing-masing. Mereka mengatakan apa setelah menyebutkan amal solehnya? Kan yang satu sangat berbakti kepada orang tuanya, kemudian sangat amanah kepada pegawainya, kemudian satu lagi membatalkan niatnya untuk berzina ketika kesempatan itu sudah ada. Mereka bertiga bilang apa? Allahumma inni in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Sekiranya yang aku lakukan dulu itu ikhlas karena Engkau ya Allah. In kuntu, seandainya dulu aku ikhlas, berarti kan dia nggak tahu. Maka kita tidak boleh memastikan diri kita, ya Allah saya ikhlas, ya Allah ini ikhlas. Tidak, hanya Allah yang tahu kita ikhlas atau tidak. Kecuali rela barangkali, kan beda ikhlas dengan rela. Seperti Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, apa rela? Ya kan? Rela itu kan dengan sukarela, dengan nyaman, punya duit miliaran, anak kita minta 100.000, 200, masa nggak rela ya? Baru masuk transferan nih, sekian miliar, halal ya? Lalu tiba-tiba anak kita minta nih 200.000, 300.000 untuk kepentingan yang baik ya. Beli buku pelajaran, masa sih nggak rela? Ikhlas belum tentu ya. Nabi Ibrahim kalau pakai bahasa kita gimana rela ya? Rela kan melakukan sesuatu dengan nyaman, tenang, nikmat. Ya nggak mungkin lah, tentu penuh dengan kesedihan. Bagaimana aku harus sembelih anakku sendiri? Tapi apakah Nabi Ibrahim ikhlas? Pasti. Ya. Maka jangan samakan antara rela dengan ikhlas, antara ikhlas dengan rela. Ikhlas bahasa syar'i, rela bahasa Indonesia. Ya mungkin kalau bahasa Arabnya ridho. Ridho kan bahasa Arab ya. Kalau ikhlas lebih baik jangan diterjemahkan rela, ya udah ikhlas. Dan kita harus tahu ikhlas itu apa. Beramal, beribadah dengan niat mengharap ridha Allah. Kan nggak gampang ini ya. Apalagi selain ikhlas, ibadah batin. Zuhud. Zuhud itu batin. Maka antum salah kalau mengatakan si fulan zuhud karena bajunya compang-camping, karena rumahnya gubuk, dia pasti zuhud. Belum tentu. Kalau begitu, berarti otomatis antum menuduh Utsman bin Affan tidak zuhud, Abdurrahman bin Auf tidak zuhud, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak zuhud. Kan kaya raya mereka ini. Bahkan Nabi Sulaiman, Nabi Daud tidak zuhud. Karena kaya raya luar biasa kan Nabi Sulaiman. Gak ada Nabi yang tidak zuhud. Semua Nabi zuhud. Maka zuhud itu di hati. Bukan di rumah, kendaraan, enggak. Rumah megah, mobil mewah, tapi dia zuhud mungkin. Rumahnya reot, gubuk, enggak punya kendaraan, tapi dia tidak zuhud banyak. Karena di hati. Kalau Allah kasih kesempatan, dia akan keruk harta orang itu. Karena memang dia tidak zuhud. Cuman Allah nggak kasih kesempatan. Allah cuman kasih kesempatan dia cari rongsokan, pemulung, gitu. Kalau Allah kasih kesempatan dia untuk mengurus harta umat, bisa habis. Dan mungkin dia memulungnya juga seperti itu. Yang dipulung bukan cuma sampah, ya.
pot-pot kembang masih utuh dimasukin juga, ya kan? Ya cuman segitu. Ya. Ini kasihan sekali. Zuhud di hati. Seperti Nabi Sulaiman. Seandainya kerajaan Nabi Sulaiman dihancurkan oleh Allah, bagaimana hati Nabi Sulaiman? Ya biasa aja. Tetap yang dicari, yang diminta, cita-cita besar Nabi Sulaiman adalah surga. Itu baru zuhud. Apalagi qanaah termasuk ya. Qanaah itu menerima adanya, menerima apa adanya ya. Karena dikasih rizki oleh Allah, dapat mobil tua, sudah lama pengen punya mobil, dapat mobil, disyukuri, dipuji nikmat itu ya. Salah satu yang disukai oleh pemberi nikmat adalah nikmat itu dipuji-puji gitu. Saya ngasih antum motor jelek misalnya, lalu antum puji-puji motor pemberian saya itu. Alhamdulillah dikasih motor nih, dipuji-puji lah, tentu saya senang ya. Sebaliknya kalau antum caci maki motor itu ya, saya nggak senang. Nah, Allah lebih senang dari saya tentunya ketika kita puji-puji nikmat Allah, walaupun nggak ada apa-apanya dengan nikmat yang Allah berikan kepada si A, si B, si C, tapi kita puji-puji. Alhamdulillah Allah berikan sepeda ini ya, saya nggak jalan kaki lagi ke masjid, ke taklim, padahal cuma sepeda, dipuji-puji gitu. Sementara sebelah sana dikasih mobil mewah masih dicaci maki ya. Dia masih memuji nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, yang dilihat yang lebih atas. Ini tidak qanaah. Adapun syukur bisa batin, bisa dohir. Kalau antum mengatakan amal batin adalah bersyukur, ini tidak tepat. Bisa batin, bisa dohir. Ketika antum senang dalam hati antum ya, puas mendapatkan nikmat itu batin. Ketika antum puji-puji, itu dohir. Ketika antum pakai nikmat itu, motor atau mobil, ke tempat pengajian, ke masjid, menolong saudara kita yang butuh antaran ke rumah sakit misalnya, itu dohir. Untuk syukur bisa dohir, bisa batin. Bagaimana iman? Bagaimana iman? Iman pertama kali adalah batin ya. Ketika batin tidak ada, nggak ada iman. Akan tetapi zahir bisa mempengaruhi iman. Orang yang sholat 5 waktu tepat waktu dengan berjamaah di masjid, dengan orang yang sholat jarang jamaah, imannya sama apa tidak? Jawabnya sama apa tidak? Tidak. Sama-sama beriman, iya, tapi imannya tidak sama ya. Orang yang selalu bangun malam qiyamul lail dengan yang jarang bangun malam, bahkan tidak pernah, tapi sama-sama musyrik, sama-sama sholat 5 waktu, imannya sama? Tidak sama ya. Sama-sama beriman, iya, kadar imannya berbeda. Yazid wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi.
Bahwa iman itu bertambah dan berkurang, naik dan turun. Kapan naik, kapan bertambah? Ketika melakukan ketaatan. Kapan turun, kapan berkurang? Ketika melakukan kemaksiatan. Setiap kita bermaksiat, iman berkurang, iman turun. Setiap kali kita taat beribadah, iman naik. Ini iman menurut Ahlus Sunnah, menurut Rasul dan para sahabat. Beda kalau menurut Murji'ah. Beda lagi nanti menurut Asy'ariyah, Maturidiyah. Mungkin antum pernah dengar lima nun. Lima nun. Lima nun itu pertama, al-iqraru bil lisan. Ikrar dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian al-yaqinu bil janan. Meyakini dengan hati. Kemudian amalun bil arkan. Mengamalkan dengan rukun anggota badan. Sholat, saum, baca Al-Quran, tawaf, sa'i, nolong orang, berbakti kepada orang tua. Kemudian yazidu bi ta'ati rahman, akan bertambah dengan taat kepada Ar-Rahman, taat kepada Allah. Yang terakhir, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, akan berkurang dengan mentaati syaitan. Mentaati syaitan pasti maksiat. Nah, kelima-limanya ini ada pada diri Ahlus Sunnah. Terkenal dengan istilah khamsununat, 5 nun. Nah, sementara Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Murji'ah itu ada yang cuman 4 nun. Ada yang cuman 3 nun. Ada yang cuman 2, ada yang cuman 1. Jahmiyah diantaranya cuman 1. Bahwa iman itu sekedar tahu gitu. Mau beramal, mau tidak, mau maksiat, mau taat, kalau dia tahu, yakin bahwa Allah adalah Tuhan, maka dia beriman. Dengan demikian, menurut Murji'ah ini, menurut Jahmiyah ini, iblis beriman apa tidak? Beriman. Iblis beriman. Iblis tahu kan bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Apa enggak sesat dan menyesatkan ini? Mosok mengatakan iblis beriman. Wa kana minal kafirin, iblis kafir kata Allah. Tiba-tiba dia bilang, tiba-tiba Jahmiyah bilang, walaupun itu tidak keluar dari mulutnya mungkin ya, tapi kan lisanul hal istilahnya, otomatis. Dengan dia mengatakan bahwa ketika siapapun tahu, yakin bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya, maka dia beriman. Ya otomatis. Iblis beriman, bahkan Fir'aun, bahkan Abu Jahal, Abu Lahab. Karena apa yang ada di hati Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab diungkap oleh Allah dalam Al-Quran. Wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum. Fir'aun dan bala tentara dan kelompoknya, artinya bukan Fir'aun sendirian ya, itu membantah Musa, tidak percaya kepada Musa, itu di mulutnya doang. Di hatinya nggak sanggup Fir'aun membohongi hatinya. Emang hati nggak bisa bohong kan? Mana mungkin hati bisa bohong? Yang bisa bohong itu mulut, tangan, tulisan, bisa bersandiwara, hati nggak bisa. Fir'aun tidak bisa membohongi hatinya bahwa Musa betul-betul benar, mukjizat di depan mata. Nah, apa yang disembunyikan oleh Fir'aun dalam hatinya diungkap oleh Allah dalam Al-Quran. Adakah ulama yang mengatakan Fir'aun beriman? Enggak ada. Sepakat seluruh ulama bahwa Fir'aun kafir, kekal di neraka selama-lamanya. Bahkan boleh kita kutuk, boleh kita laknat, laknatullah alaihi.
Setiap kali kita menyebut atau mendengar nama Fir'aun, kita disunahkan mengatakan laknatullah alaih, semoga laknat Allah untuk dia. Sementara sejahat Benyamin Netanyahu misalnya, bolehkah kita mengutuk laknatullah alaih? Belum boleh. Belum boleh. Walaupun jahatnya luar biasa ya, belum boleh. Sebagaimana Nabi pernah mengutuk, melaknat satu kaum, seseorang selama sebulan dalam kunut subuh, akhirnya ditegur oleh Allah. Enggak boleh. Laisa laka minal amri syai'. Bukan urusanmu sedikit pun ya Muhammad mengutuk dan melaknat itu. Kalau orang per orang ya, atau suku gitu ya. Nah, kalau Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin, ya Allah binasakan, hancurkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kutuk mereka, ya boleh. Kan bukan nama orang itu. Ya. Artinya sekafir apapun kalau dia masih hidup, tidak mustahil akhirnya dia masuk Islam, kecuali sudah mati. Wallahu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.